Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. jadi di materi di malam ini kita sudah masuk ke sesi IoT ya. Eh, jadi di materi kali ini kita akan membahas terkait bagaimana melakukan pengontrolan LED melalui jaringan internet ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, jadi teman-teman diharapkan sudah menyiapkan untuk kebutuhannya ya, untuk hostingnya ya, untuk web hosting, kemudian juga eh, untuk perangkat-perangkatnya yang selanjutnya nanti akan kita integrasi dengan aplikasi IoT ya. Jadi saya bisa memperlihatkan seperti apa project yang nanti akan kita buat di sesi pelatihan ini. Jadi saya izin share screen ya. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Halo, screennya bisa dilihat kah? Bisa. Ah, jadi ini project yang nanti akan kita buat ya. Jadi kita buatnya dulu lewat simulator, terus nanti kita bisa download source code-nya gitu ya. Kita bisa download source code-nya untuk selanjutnya nanti Anda instalasikan langsung ke perangkat IoT-nya ya. Jadi bisa dilihat di sini. eh, jadi kita step by step ya. Jadi kita mulai dari LED dulu, terus nanti di pertemuan akhir kita masuk ke sensor ultrasonik ya. Jadi yang mau kita pelajari dulu di malam hari ini adalah bagaimana kita kontrol LED. Jadi ini perangkat mikronya, terus nanti dia akan terhubung ke jaringan WiFi ya. Dia akan terhubung di jaringan WiFi yang disediakan oleh si Woku ini. Ya, jadi di Woku ini ada WiFi, kita bisa terhubung di sana, sehingga dengan begitu kita bisa ngirim dan nerima data ke internet. Nah, sedangkan untuk tampilan aplikasi yang nanti akan dibuat adalah seperti ini. Gini ya. Jadi ini untuk pengontrolan lampu. Setiap kita kontrol lampu, nanti LED nanti akan menyala. Begitupun juga nanti ultrasonic, dia akan mengirim data secara terus-menerus ya. Jadi untuk controllingnya itu di LED, dan untuk monitoringnya itu nanti di ultrasonic. Sedangkan di hosting itu nanti adalah eh, interface-nya ya. Nah, jadi kalau Anda lihat contoh demonya kemarin kan sudah sempat saya perlihatkan ya. Jadi untuk contoh jadi untuk contoh real prakteknya, untuk contoh real perangkatnya itu eh, sebentar kita cari Zulkifli Said IoT. Nah, jadi untuk real real contohnya seperti ini nanti hasil akhirnya. Sebentar. Ini. Jadi hasil akhirnya nanti adalah seperti ini. Jadi coba lihat tampilannya sama. Ada yang sebentar saya mute dulu ya. Saya mute ini. Ini coba diperhatikan sama ya tampilannya ini. Ini sama. Jadi kalau yang jarak ini ultrasonik, sedangkan yang lampu ini untuk on dan off LED. Ini. Jadi tiap kita kontrol tekan on, maka LED nanti nyala. Nah. Dengan apa yang dimanatkan, yang dipesankan bapaknya, ketika hati kamu khawatir, ketika kamu gelisah. Itu yang aktif mic-nya dimatikan dulu ya.
Oke, biar enggak. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita coba simulasikan, saya coba jalankan ini ya. Ini kan udah jadi ya. Saya coba jalankan. Ah, dia langsung connect ini, posisinya nyala, langsung nyala ini. Ah, langsung nyala. Jadi kita kontrolnya dari sini ya. Jadi ini kan, bentar. Jadi kalau misalkan, bentar dia lagi loading dulu ya. Ini. Ini koneksi nih, lagi connecting. Lagi connecting. Dia percobaan koneksi dulu. Ketika sudah connect, tak. Ah, Ketika sudah connect, maka dia nanti akan mengambil data ya. Langsung nyala on. Nanti dia akan secara otomatis akan mengambil data di ini, di database ya, di aplikasi. Nah ini kan satu ya, ini kan on di sini ya, on. Jadi kalau ini saya off kan, coba lihat, dia lagi proses dulu, tuh mati off. Kenapa? Karena di sini saya off kan. Jadi misalkan di sini kalau saya on kan, on, maka LED nanti akan nyala di sini. Tuh, nyala. Begitupun juga ultrasonic. Jadi jaraknya ultrasonic kan ini sekarang 400 cm ya. Maksimal jaraknya kan sampai 400. Jadi misalkan kalau di sini nilainya berubah, ada objek kita dekatkan ke ultrasoniknya. Nah, maka nanti di tampilan aplikasi dia akan berubah juga ini. Sekarang 234. Jadi ada ini ya, ada jarak gitu, ada dia penyesuaian dulu. Nah ini 220 sekarang. Nah ini bisa Anda buka ini. Ini linknya bisa Anda buka. Anda buka di HP Anda, coba Anda kontrol di sana. Satu orang coba ini. Saya kirim di grup. Nah, domainnya belajar IoT.online. Nah, jadi Anda kalau kontrol dari sana ini seharusnya coba satu orang dimatikan LED-nya itu. Coba akses itu domain yang saya kirim. Nah, kalau Anda off kan, LED yang ada di sini nanti akan ikut mati juga. Nah, tuh ada yang matikan berarti nih. Ini ada yang off kan ini. Siapa yang off? Ini ada yang nyalakan. Yang off kan siapa ini? Yang on kan siapa? Saya Pak Sul. Itu. Anda lagi kontrol di internet ini sekarang. Itu. Jadi ini yang akan kita kembangkan ya. Jadi yang Anda butuhkan apa? Yang Anda butuhkan itu hosting ya. Jadi untuk source code aplikasinya nanti ini ada source code aplikasi, nanti bisa dikirimkan ke teman-teman ya nanti untuk dieksperimen. Jadi kita bangun dari awal dulu gitu. Kita coba bangun dari awal ya. Jadi artinya ini saya hapus dulu supaya kita kembangkan dari awal. Saya ambil dulu source code-nya, saya copy dulu. Jadi ini anggaplah kita start nol ini ya. Kita start nol, jadi memang betul-betul dari nol ini ya. Memang bikinnya betul-betul native ini. Ini bukan framework ini, bukan apa namanya, bukan IoT platform ini, bukan seperti Blink, apalagi namanya itu. Ya, ini di coding dari awal ini, bukan platform sudah ada yang kita pakai ini, bukan. Kita bikin platformnya ini. Ini saya backup dulu ini. Nah, jadi oke, saya sudah backup, ini saya sudah download. Nah, ini bisa saya hapus. Jadi kalau ini saya hapus,
Berarti tampilannya nanti akan hilang. Karena kan saya sudah backup ya. Nah, jadi kalau kita buka di sini, ini hilang ini. Atau hilang ya. Karena source code-nya sudah saya hapus. Nah, begitupun database-nya. Database-nya saya backup dulu. Jadi memang kita betul-betul native ini. Kita bukan bukan apa namanya? Ini bukan framework ini. Sebentar. Terus ini saya ekspor ini. Saya ekspor dulu ini database-nya ini. Nah, ini sudah bisa saya hapus ini sekarang. Nah, ini sudah bisa saya hapus. Operation drop database. Copy to database, drop database-nya mana ini? Sebentar, saya lupa. Struktur. Ini aja. Oh, drop create database, which data, rename database. Oh, dari sini aja ini nih. Ini saya hapus. Drop. Yes. Jadi terus di sini database ini saya hapus. MySQL database-nya saya hapus ini. Jadi memang betul-betul kita dari nol. Delete database, delete user. Nah, jadi kalau kita kembali phpMyAdmin ini seharusnya sudah tidak ada ini. Saya refresh. Nah, itu sudah kosong, mah. Jadi sekarang kita mulai dari kosongan gitu ya. Jadi saya mulai dari kosongan. Jadi dari Wokwi. Jadi ini kan kosongan ya. Ini anggaplah kita baru beli hosting lah. Jadi di sini saya pakai rumah web. Di sini saya pakai rumah web. Dia loading dulu. Sudah tadi. Saya login dulu nih. Login. Nah, jadi Anda harus punya hosting. Biar hosting gratisan lah. Ya. Biar hosting gratisan itu ya. Jadi nanti masuk di hosting. Terus di ini. Anda kan nanti pakai domain gratisan ya. Kalau ini kan saya yang berbayar, yang profesional ini. Ini. Jadi saya memang beli domain untuk Project IoT manage. Terus kita masuk ke cPanel-nya. Jadi ini halaman cPanel-nya nih. Ini halaman cPanel. Jadi di sini nanti kita akan upload source code aplikasi. Di sini kita akan source code aplikasi. Ini pengaturan database-nya. Ini untuk pengaturan filenya. Ini untuk pengaturan emailnya. Jadi ada dashboard-nya. Terus di situ kita bisa lihat ininya. Resource-nya. Jadi ini user saya. Ini domainnya. Nah, ini alamat IP public. Ini alamat IP public untuk server saya ya. Nah, jadi nanti kita bisa nembak datanya ada dua cara. Ada dua cara kita nembak data ke server. Jadi kita bisa lewat domainnya atau kita bisa lewat IP-nya. Jadi nanti ketika kita nembak data sama hosting nanti akan disimpan ke dalam database. Untuk selanjutnya nanti akan ditampilkan lagi. Untuk selanjutnya nanti akan ditampilkan lagi di halaman web gitu. Nah, kemudian yang kedua yang kita butuh Wokwi. Jadi jadi di Wokwi terus nanti pilih yang
project ESP32. Nah, jadi ESP32 ini kan banyak jenisnya ya. Jadi saya pakai yang jadi saya gunakan yang ini nih, yang ESP32 biasa nih, yang kosongan. Nah, ini. Jadi ini. Jadi nanti Anda pilih saja di sini. Nih. Jadi kalau ESP32 ini kan sangat banyak jenisnya nih ya. Jadi Anda bisa pilih ESP32, ESP32. Nah, ini ESP32 semua ini. Nah, ini kalau mau pakai yang project sudah jadi. Tapi kan kita mau yang dari nol ya. Memang native ya. Nah, kita coding native ke perangkat ESP-nya. Nah, ini. Ya, ini. ESP32. Kita cari yang dev kit ya. Walkway ESP32 dev kit. Ini yang banyak di pasaran gitu. Yang Walkway ESP32 dev kit. Ini saya kirimkan di grup. Walkway ESP32 dev kit versi 1. Ini. Jadi kalau Anda mau ganti tipenya ya. Jadi kalau Anda mau ganti tipenya bisa langsung lewat diagram JSON-nya. Ini. Ini kan. Ini kan coba kita lihat tipenya ini apa. Jadi ini kan yang board ESP32 DevKit CC4. Nah, ini kalau mau ganti tipenya di sini. Jadi di sini saya mau pakai yang umum lah, ya. Yang Walkway ESP32 DevKit versi 1. Ini. Jadi yang versi umum ya, yang generalnya ya. Jadi ini nanti yang kita pakai. Jadi belinya yang ini, yang ESP32 DevKit yang real boardnya. Terus di sini ini kita kosongkan. Jadi memang native ini ya, native. Memang betul-betul live coding ini. Jadi kita enggak apa namanya? Kita bukan ini apa? Jadi kita enggak menggunakan starter template gitu. Memang template-nya kita bangun gitu dari nol gitu. Jadi kan fungsi di Arduino di ESP sama Arduino kan intinya dia ada dua fungsi ya kemarin. Void setup sama void loop. Jadi ini sudah saya jelaskan ya kemarin. Mana fungsi setup, mana fungsi loop. Nah, kemudian jadi yang mau kita kontrol pertama itu adalah LED ya. Nah, LED. Bagaimana caranya LED ini biar kita bisa kendalikan dari internet gitu ya. Jadi LED ini masuk ke untuk kaki positif masuk ke pin 13, kaki negatif masuk ke ground. Nah, ini terus kasih warna supaya gampang identifikasinya. Terus kita definisikan untuk LED-nya. Define LED merah sama dengan di pin berapa dia masuk? Di pin 13. Ya, ini kan lihat ini ya. Ini. Pin 13 itu. Terus kemudian di sini kita tinggal definisikan dia sebagai output ya, pin mode. Pin modenya apa? Pin modenya dia LED merah ini sama dengan output. Nah, terus kita definisikan serial begin.
Serial begin 11.5.200. Nah, kemudian di dalam terus di sini ini kan mau connect wifi ya nantinya. Ini kan mau connect wifi. Ini kan karena dia mau connect wifi berarti kita butuh library. Nah, di sini tinggal panggil library-nya. Tinggal panggil library di sini di library manager. Di library tinggal kau tulis di sini wifi. Kita butuh library wifi. Kenapa? Karena mikronya itu mau kita hubungkan ke jaringan wifi yang ada di rumah. Jadi kita pakai yang default saja. Nah ini wifi, set. Terus jadi nama library-nya library wifi. Ini tinggal ini sudah kita panggil nama library-nya wifi. Berarti ini tinggal kita include di sini. Tinggal kita include. Include paste wifi.h gitu. Ini kan library ya. Library biasa itu pakai ekstensi .h. Nah, jadi kalau sudah sekarang di sini kita bikin fungsi untuk perulangannya kan ya. Ini fungsi koneksinya di sini wifi.begin. Jadi wifi ini nanti dia butuh beberapa parameter. Dia butuh parameter SSID sama password. Ya. Jadi nama wifi-nya apa nanti? Dia mau connect ke wifi apa? Jadi kalau di Walkwi, ya. Jadi kalau di Walkwi itu ada namanya Walkwi Guest ya. Walkwi. Jadi ada wifi disediakan di dalam lingkungan Walkwi ini. Namanya Walkwi Guest. Jadi kita cons char SSID sama dengan nama wifi-nya apa? Nama wifi-nya di sini itu Walkwi Guest. Nah, jadi kalau pakai real board-nya nanti ini tinggal disesuaikan. Nama wifi di tempat Anda itu apa namanya? Cons char passwordnya apa? Jadi kalau wifi di rumah itu ada passwordnya dimasukkan juga di sini. Karena ini kan masuk dalam mekanisme autentikasi ya, jadi harus define. Terus nanti ini mau menembak kemana? Datanya mau ngambil dan ngirim kemana? Ngambil dan ngirim ke sini, ke host. Hostnya apa? Nama hostnya tadi adalah, ini lihat ini. Belajar IoT.online. Jadi misalkan kalau Anda IP, berarti di sini masukkan IP. Tapi kalau Anda mau pakai domain, di sini masukkan domain. Saya pakai domain di sini. Ini. Barulah di sini kita eksekusi. Barulah di sini kita eksekusi. Jadi ini kita masukkan ke dalam void setup saja ya. Karena kan masuknya dari dalam inisialisasi ya. Ini kan masuknya inisialisasi. Jadi dia connect wifi. Dia masukkan username itu. Nah, username itu mengacu ke sini. Sedangkan password mengacu ke sini. Itu. Terus kita buat serial print. Serial print line. Terus connecting. Connecting. Ini lakukan percobaan koneksi. Connecting. Terus baru di sini kita while, fungsi while wifi.status selama dia tidak connected, selama dia kondisinya well connected ya. Dia tidak connect, selama dia belum memenuhi kondisi connected, ngapain? Kita lakukan print. Ya, kita print titik terus sampai dia berhasil melakukan koneksi. Ya. Jadi selama percobaan koneksi dia cuma ngeprint titik. Nah, ketika dia sudah berhasil connect, maka nanti dia akan keluar dari fungsi ini.
Nah, ini kan fungsi while ya. Ini akan keluar nanti dia. Nah, ketika dia ini sudah bernilai true, maka nanti akan masuk ke sini. Nah, berhasil connect. Berhasil connect. Nah, kalau sudah, berarti kan kita tinggal mendefinisikan LED-nya kan. Nah, jadi kan LED-nya ini kan nanti menyala dan mati gitu kan. LED itu kan nanti dia menyala dan mati berdasarkan nilai yang diterima dari internet. Nah, jadi ini nanti request terus dia. Jadi perangkat mikronya itu nanti ngirim request terus ke protokol HTTP. Nah, apa nih kondisi lampu? Oh, mati. Nah, tapi ketika dia request ternyata nilai lampunya itu adalah 1, nanti di sini nanti akan LED-nya nanti akan nyala gitu. Jadi nilai nyala dan mati LED ini tergantung dari nilai request yang dikirim lewat protokol HTTP. Gitu. Jadi di sini kita tinggal bikin seperti ini. WiFi client. Jadi ini kan nanti mau apa? Ini kan datanya nanti mau kirim ke protokol HTTP ya. Berarti di sini kita pakai. Di sini tinggal pakai HTTP client. Ini. HTTP. Ini HTTP client ini nih. Ini. Tak, ini. Berarti kita sudah punya 2 library. Jadi kalau library WiFi untuk terhubung ke WiFi yang ada di rumah. Kalau sudah terhubung nanti ngirimnya lewat protokol HTTP ke server yang nanti akan menampung data kita. Nah, ini. Berarti ini saya pindahkan lagi di sini. Nah, ini saya pindahkan lagi. Nah, ya. Nah, ini udah ada sekarang. Nah, di sini kita bikin objeknya dari library yang sudah kita import tadi, kita apa namanya? Kita import objeknya. Terus kita definisikan dia mau jalan di port berapa. Nah, jadi kalau web service itu kan di port HTTP 80 ya. Nah, jadi ada pertanyaan, Pak, kalau saya mau pakai VPS gimana? Server? Boleh, tapi kamu repot nanti. Nanti kau repot config di servernya. Jadi kalau saya pakai yang shared hosting dulu. Jadi kalau yang shared hosting kan database-nya sudah ada, web service-nya sudah ada. Jadi untuk service-service webnya itu tidak perlu Anda urus itu. Itu sudah jadi tugas penyedia hosting. Tapi kalau mau pakai yang dedicated server, baru sewa VPS. Tapi Anda config sendiri servisnya. Jadi kalau saya untuk belajar awalnya, Anda pakai yang shared hosting dulu. Pakai yang shared hosting dulu. Nanti kalau sudah paham alurnya, caranya, baru upgrade ke VPS gitu ya. Karena kalau Anda langsung pakai dedicated server itu takutnya overkill gitu ya. Apalagi VPS itu kan kadang sewanya bulanan gitu. Kalau ini kan saya sewanya 1 tahun ini, per tahun. Terus di sini nanti tinggal bikin begini. If client not connect ya. Jika klien gagal connect ke host, kemudian ke HTTP port. Ini merujuk ke mana nih? Ini merujuk ke atas ini, lihat ini ya. Jadi selama dia gagal connect ke host, yaitu belajar IoT online, portnya berapa? Port 80. Jadi kita ngirimnya nanti ke port 80. Di sini bisa pakai 80, bisa pakai 443, terserah. Kalau yang HTTP 80, yang HTTPS 443. Jadi apa yang mau kita tampilkan? Selama dia gagal connect, maka lakukan serial print line. Ini masukkan ini. Gagal terhubung ke database. Gagal terhubung ke database lagi. Gagal terhubung ke server. Ke server atau ke host gitu ya. Terus
Kalau dia gagal berarti apa? Kita return. Nah, kalau gagal dia kita return supaya dia akan melakukan percobaan koneksi secara terus-menerus. Baru di sini serial print line berhasil connect, berhasil terhubung ke server atau host. Nah, jadi selama dia gagal, nanti dia akan ada di dalam fungsi ini terus-menerus ini sampai berhasil. Ketika berhasil di sini sudah jadi true, baru masuk ke fungsi sini, fungsi di bawahnya. Nah, terus kalau sudah sampai di sini, jadi perhatikan tahapannya. Jadi tahapannya dari koneksi WiFi dulu. Jadi proses inisialisasi dulu. Setelah inisialisasi, percobaan koneksi ke WiFi. Kalau sudah berhasil connect ke WiFi, dia lakukan lagi percobaan untuk connect ke internetnya. Nah, ini ke servernya yang nanti akan kita cek statusnya. Apakah nilainya 1, kalau nilainya 1 berarti nyalakan LED. Kalau nilainya 0 berarti matikan LED ya itu. Nah, baru masuk di sini bikin fungsinya. Di sini kita bikin query-nya, string query-nya. Jadi apa? Jadi kita definisikan untuk HTTP kliennya. HTTP client, terus HTTP relay. Ini kan objek, ini kan library HTTP client, terus kita bikin objek dari situ, namanya HTTP relay. Nah, HTTP relay, jadi HTTP relay ini nanti yang ngirim. Ya. Kita sudah bikin kita sudah instansiasi objek, terus nanti HTTP relay-nya yang ngirim. Terus Abid di sini baru bikin query-nya. Query HTTP // terus ke string. Ya. Ini menuju kemana? Menuju ke host tadi yang di atas ya. String host. Terus di sini tinggal kita masukkan. Terus di sini tinggal kita masukkan apa? Fungsi untuk ngecek LED-nya. Jadi kita bikin fungsi namanya check LED. Ini. Bikin check LED.php. Ini file PHP-nya ya. Yang kita rujuk langsung ke file PHP-nya untuk ngecek berapa nilai dari LED-nya. Jadi ini kan nanti begini ini perhatikan ini nanti kalau jadinya kan seperti ini. Ini kan protokol, ini string host, terus ini fungsi check LED. String host itu kan tadi isinya ini ya, belajar IoT online ya. Berarti ini kalau kita jadikan seperti ini jadinya nanti http://belajar iot.online/check led.php. Nah gini jadinya nanti. Jadi nanti dia akan melakukan request ke sini. Dia akan melakukan request ke sini. Ini endpoint-nya nih. Ini endpoint-nya ini. Nah, di sini baru kita ambil statusnya. Ambil statusnya. HTTP relay .begin. Ini mengacu ke klien tadi ya ini. Ini mengacu ke klien ini, klien. Terus masukkan juga dengan query-nya. Nah, ini, yang ini query-nya di atas. Terus yang mau kita lakukan apa? Jadi yang mau kita lakukan sekarang, kita tinggal eksekusi, ya. Kita tinggal eksekusi seperti apa responsnya. Jadi ambil responsnya, string response relay-nya, ya. Ini kan gini aja biar jangan bingung. Saya jangan pakai relay lah. Saya pakai LED, HTTP LED. HTTP LED. Terus
Ini untuk request HTTP LED-nya. Terus di sini untuk response LED-nya, response LED. Response LED-nya mau apa? Response LED-nya itu adalah HTTP LED dot get string. Ini. Jadi ambil nilai stringnya, ya. Jadi ambil nilai stringnya. Nilai stringnya kita print string dot print line. Responsnya apa? Apakah responsnya itu adalah 1 atau responsnya itu adalah 0 ya gitu. Jadi kalau responsnya 1 berarti nyalakan LED. Kalau responsnya 0 berarti matikan LED. Jangan lupa ditutup requestnya. HTTP LED. Nah kalau ini begin di sini ada begin berarti di sini harus kita tutup dengan N. Baru kita perintahkan digital write LED apa tadi namanya? LED merah. Kita perintahkan digital LED merah untuk nyala berdasarkan apa? Berdasarkan dari nilai respons LED-nya. Gitu caranya. Jadi kita nyalakan atau kita matikan itu berdasarkan respons LED-nya. Jadi kan nangkap respons ini pasti selalu string. Makanya di sini kita rubah to dot to integer. Ini. Ini. Jadi gini. Ini sekarang kita coba jalankan ini. Kita coba jalankan supaya kita identifikasi di mana errornya. Sebentar. Nah, dia request ini, dia request. Jadi dia proses compile dulu. Setelah di-compile baru dia lakukan proses koneksi. Sesuai dengan apa yang kita definisikan di code. Ini. Jadi jangan langsung coding di boardnya, jangan. Kalau Anda mau bikin projectnya lewat simulator dulu. Ya, setelah dari simulator baru Anda coding langsung ke real boardnya. Jadi sama aja. Sama. Tapi justru menurut saya kalau lewat simulator lebih efisien. Jadi coba-cobanya di simulator. Ketika udah final fix, seperti ini. Ini masih ada error kan? Ini. Di line berapa? Di line 30. Nah, ini bagusnya Walkwi, dia sampaikan ada error di mana? Di line 30. Di line 30 ada error, di sini kita lupa tutup. Di sini kita lupa tutup titik koma. Ini jadi ditandai semua ini. Apa yang salah? Ya. HTTP client was not declared on scope. Sebentar. HTTP client. Di sini cara pendefinisiannya seperti ini. Ini. Cara mendefinisikannya di sini. HTTP client. Gini. Jadi kita sesuai dengan library di atas. Nah, HTTP client terus kemudian mana lagi yang error? String. Sebentar kita cek dulu. Compile lagi. Jadi dia ini tidak akan running. Selama codingnya masih salah, pasti dia tidak akan running. Berarti harus ada hal-hal yang perlu diperbaiki dulu dari codingannya. Sebentar, dia proses compile dulu. Nah, ini ada waktunya. Kalau masih ada error, nanti dia tampil itu. Masih ada error. Ini. No matching function for call HTTP client. Nah, ini ada error. HTTP LED. Sebentar. String query. Sebentar.
string string host. Oke, sebentar. Di sini. Jadi di sini ada yang salah. So, coba. Ini kita coba rubah. Kayaknya pemanggilan library-nya. HTTP client. Ini huruf kapital. Terus di sini juga pakai kapital. Ini. Soalnya dia case sensitif ya. HTTP client. Ini juga HTTP client. HTTP let string query. Oke. HTTP Oh, sebentar. Saya ada lupa juga nih. Ini string HTTP ya. String HTTP client. Ah, ini seperti HTTP let. Ini kita HTTP aja nih. Sorry. Perbaiki dulu, perbaiki. Response let. Oke. String response HTTP. Oke. Cek, cek. Nih, penamaan variabel ini harus hati-hati nih. Harus konsisten dia. Oke, bentar, masih proses compile. Ini tergantung kondisi internet ya. Oke, nih. Tinggal satu lagi pesan errornya ya. Ah, eh, tinggal satu lagi pesan errornya di baris string was not declared in the scope. Oke, sebentar. Sepertinya ini harus S kapital. Ini S kapital. Oke, 42, 43. Oke, masih ada lagi error satu. Tinggal satu di string printline response let. Oke, di bukan string ini, sorry. Ini serial print, ini serial dot printline. Ini serial dot printline response ya. Kita print response letnya. Ini seharusnya sudah tidak ada masalah lagi nih. Ini seharusnya tidak ada masalah lagi nih. Dua dua, 23, 24.
Nah, seharusnya kalau sudah benar semua LED-nya, ini langsung masuk ke proses koneksi. Tak. Nah, jadi, lobet. Oke, dia proses compile dulu. Delapan tujuh ini. Ini udah berhasil ya. Sekarang udah berhasil sudah. Coba kita lihat di serial monitor. Ah, jadi di serial monitor itu seharusnya ada percobaan koneksi di bawah ini. Sebentar, kita coba lihat. Oh, sebentar. Serial begin. Ini lagi koneksi nih. Terus connecting. Lagi connecting. Tuh udah connect ini sekarang. Berhasil. Berhasil connect. Ini sudah berhasil connect, tapi tidak ada apa-apa. Ya. Tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena kita belum definisikan untuk fungsinya. Karena kita belum mendefinisikan untuk fungsi ininya ya. Serial print line, serial print. Sekarang kita masuk ke tahap coding untuk LED-nya. Sekarang kita masuk ke tahap coding. Nah, ini udah berhasil connect sekarang. Sudah berhasil connect ke sini, ke server ini. Sekarang kita tinggal bikin dari sisi hostingnya. Ini. Berarti di sini kita bikin database-nya dulu. Ya. Kita bikin database-nya. Ini kan nanti dia melakukan request ya. Ini kan nanti dia melakukan request secara terus-menerus ya. Ini proses koneksi ya. Ini. Ini. Jadi di sini sekarang kita tinggal buat untuk database-nya. Jadi saya bikin database-nya IoT. Jadi database IoT, oke. Database-nya sudah ada. Terus sekarang tinggal bikin usernya. Passwordnya anggaplah apa? Anggap passwordnya belajar IoT aja. Ini belajar IoT. Terus kita create usernya. Jadi sudah bikin database, sudah bikin user. Terus sekarang tinggal add usernya. Sekarang kita tinggal add usernya ke database yang mau kita kelola. Kita hapus dulu user yang sebelumnya. Sekarang kita assign baru ya. Saya assign. Ya. Ini database-nya sudah bikin untuk usernya. Saya bikin ulang dulu. Belajar IoT. Passwordnya belajar IoT. Create user, set. Sudah bikin database. Sekarang add user ya. Ini kan udah ya. User Belly 8712 ke user database add.
Nah, kita tambahkan. Nah, privilege-nya apa? Privilege bisa semua, bisa hapus, bisa tambah, bisa dia sudah punya privilege sekarang. Jadi tugas kita berikutnya itu tinggal bikin untuk halaman tampilannya, untuk database-nya ya. Sekarang masuk ke PHP My Admin. Terus di sini tinggal bikin tabelnya. Kita kan nanti mau pakai dua tabel ya. Ada tabel LED sama tabel apa namanya? Tabel LED sama tabel ultrasonic. Kalau LED itu tabel LED ya, TB LED, TB underscore LED itu dia cukup. Coba kita lihat. Jadi ini kan nanti source code-nya saya kirim ya ke teman-teman ya. Ini saya kirim nanti ke source code-nya. Jadi tabel LED itu cukup dua saja. Tabel LED itu, sebentar. Tabel LED itu cukup dua, ID sama status lampu. Kalau ID itu integer, status lampu itu integer juga. Jadi di sini dua, create. Di sini ID lampu, ID LED lah. Jadi supaya kita seragam gitu cara penamaannya ya. Ini kan TB LED ya. Ini kan TB LED ya. Dua, ID LED, ini integer sama status LED. Itu juga integer. Terus kita save. Berarti kita sudah punya satu tabel sekarang. Tabel ID LED sama status LED. Nah, jadi kalau kita cara insertnya nanti, insert. Jadi kalau misalkan kita punya beberapa lampu, beberapa LED yang mau kita kontrol, berarti kan kita bisa tulis di sini untuk ID LED-nya 1, terus status awalnya itu adalah 0. Berarti kan kita punya satu LED. Jadi misalkan kalau kita punya 2 LED, di sini kita tulis lagi 2, di sini 0, statusnya 0, gitu. Tapi kan kita LED kan hanya satu ya. Ini Sego. Oke. Udah masuk ini. Ini. LED 1 statusnya 0 ya. Jadi kita pakai yang ini. Nah, jadi database-nya sudah jadi. Database-nya sudah jadi. Sekarang kita tinggal masukkan untuk source code-nya. Jadi di sini kita bikin codingnya. Jadi ada beberapa file yang kita butuhkan. Jadi file yang kita butuhkan itu pertama satu koneksi ya, koneksi.php satu create. Ini untuk koneksi ke database. Terus yang kedua itu namanya check LED, check LED.php. Oke. Terus yang berikutnya ya dua file dulu ya, kita satu pelan-pelan. Nah, di sini baru saya tulis seperti ini di sini. Di sini saya bikin koneksi ke database. Di sini saya bikin koneksi ke database. Kita bisa nyontek ya. Kita bisa nyontek ke script yang saya sudah buat sebelumnya. Karena jadi coding itu jangan dihafal ya. Coding jangan dihafal itu. Nggak usah dihafal coding itu. Coding itu cukup dipahami saja. Tugas menghafal itu kasih ke Google yang lebih ahli. Kita cukup tahu cara pakainya. Ini. Ini coding untuk koneksi. Ini. Kita copy. Terus di sini nanti kita tinggal menyesuaikan. Set. Saya paste saja langsung. Jadi URL-nya kemana? Ke localhost toh? Karena kan ke local server ya, localhost. Terus username-nya tadi apa? Username-nya tadi
Nah, coba kita cek MySQL database. Usernya itu adalah Belly 8712 user. Nah, Belly 8712 user. Passwordnya ini. Passwordnya itu adalah belajar IoT tadi ya. Terus untuk databasenya lihat di phpMyAdmin. Belly 8712 IoT. Sudah sama ya. Sekarang kita tinggal uji nih. Ini sesuai apa enggak? Kalau dia berhasil connect ke database, maka nanti dia akan tampilkan pesan berhasil connect. Jadi misalkan kalau ternyata gagal, koneksi ke database, nanti nanti yang tampil gagal connect. Kalau berhasil ini. Sekarang kita save. Ini mau saya uji nih. Caranya gimana? Saya coba tes koneksinya dulu. Sudah berhasil ke database enggak ini? Berarti HTTP belajar IoT .online / koneksi.php. Enter. Berhasil. Tapi kalau ternyata di sini ada kesalahan penulisan, cara mendefinisikan koneksinya salah. Misalkan ini apa? Ini 8712 atau user gitu. Terus ini user X gitu. User X. Ketika saya refresh di sini, apa yang terjadi? Set. Tunggu, dia loading dulu. Lihat. Dia loading. Dia proses dulu. Ini saya sudah save tadi ya. Ini saya sudah save. Jadi ini pasti gagal ini. Ini pasti gagal. Kenapa? Karena kita tidak punya user X. Tidak ada. Kita tidak ada user X. Jadi ini harus disesuaikan nanti dengan database-nya. Ini saya copy saja nih. Saya buka di tab baru saja. Saya buka di tab baru. Tuh, gagal tuh. Gagal terhubung ke database. Kenapa? Karena variabelnya tidak sesuai. Jadi cara mendefinisikan variabel itu harus sesuai dengan konfigurasi. Nah, kalau saya save ini sekarang, saya kembalikan. Tuh, berhasil. Koneksi ke database berhasil. Berarti apa? Berarti sekarang yang perlu kita lakukan itu adalah query-nya. Nah, kita tinggal bikin query-nya di sini. Query untuk melakukan pengecekan LED. Jadi kalau kita lihat skripnya, cek LED. Saya edit, saya lihat dulu. Ini. Jadi dia memanggil koneksi. Jadi di sini. Di cek LED sekarang saya edit. Edit. Di sini sekarang saya bikin seperti ini. PHP. Saya panggil ini. Saya panggil file koneksinya tadi. Include file koneksi.php. Jadi dia butuh file koneksi. Tadi kan kita sudah buat koneksinya ya. Terus kita tinggal bikin query-nya. SQL select MySQL query, sorry. Di sini MySQL query, MySQL query, terus tinggal dimasukkan. Jadi MySQL query itu dia butuh variabel koneksi. Dia butuh variabel koneksi. Jadi variabel connect ini dari mana? Variabel connect ini dari file koneksi tadi yang sudah kita buat. Nah, dari sini. Itu dapatnya dari mana itu? Dari sini nih.
Dari sini. Dapatnya dari sini. Ini kan tadi kita sudah sempat bikin koneksi ya. Ini, coba ini variabel connect ya. Jadi variabel connect itu kita pakai lagi di sini. Kita pakai lagi di sini, di sini. Nih. Makanya kita include filenya agar variabelnya kita gunakan. Di sini baru masukkan query-nya. Disinilah query SQL-nya. Select bintang from TB lampu. Jadi seleksi nilai di tabel lampu. Terus where ID lampu ya. Ini kan ada, ini kan tadi ada 2 ya. Sebentar, saya hapus 1 dulu biar jangan bingung. SQL atau saya bisa ambil ini saja. Where ID let ya. Where ID let. Where ID let. Where ID let sama dengan 1 ya ini. Jadi khusus untuk ID LED yang nomor 1. Ini. Nilainya apa? 0. Terus kemudian yang mau kita lakukan apa? Kita masukkan ke dalam variabel data. MySQL query. MySQL fetch array. Ambil nilai dari variabel SQL. Terus dari situ baru kita ambil statusnya. Berarti variabel status sama dengan variabel data. Terus untuk field berapa? Untuk field status LED gitu kan. Ini. Coba ini lihat ini. Status LED ya. Jadi ini nanti dia nge-fetch. Dia nge-fetch data. Statusnya apa? Oh, statusnya 0. Berarti apa? Berarti matikan LED. Tapi kalau status LED ini 1, berarti perintahkan LED nyala gitu. Ya. Baru kita echo. Baru di situ kita echo untuk nilai dari statusnya. Gitu kan. Gitu. Save. Jadi kan begini. Jadi ini saya tes ini. Ini kan saya sudah bikin kan. Sekarang saya mau tes nilainya. Berarti kan di sini saya tinggal ganti nih. Di sini saya tinggal ganti. Namanya apa? Check LED. Check LED. .php. Enter. Ini berhasil terhubung ke database. Ini kita hilangkan dulu ini. Kita tidak perlu. Yang ini udah bisa dimatikan. Karena kan udah connect ya. Berarti di sini refresh. Jadi belum ada nilainya. Coba kita cek dulu. Echo. MySQL query. Connect. Select. MySQL fetch array. Status LED. Echo status. Status LED ya. Sudah cocok belum ini status? Coba kita echo dulu di sini, echo data. Ini kalau saya refresh, lihat, ini nggak ketemu ini, tidak ada ini TB lampu ini, sorry. Di sini kan TB LED ya, sorry, ini salah, saya
cara ininya salah. Ini startnya TB LED ini karena enggak ada TB lampu, enggak ada di sini TB LED yang ada. Nah, ini seharusnya sudah bisa ini. Jadi memang harus hati-hati nih cara mendefinisikannya. Jadi kalau salah tulis sintak salah, pasti akan gagal itu. Refresh. Atau nol toh? Sekarang nol. Sekarang nol. Nah, misalkan kalau di sini saya rubah nilainya jadi 1 ya. Nah, ini saya edit ini. Misalkan saya rubah nilainya jadi 1. Eh, eh, saya rubah nilainya jadi 1 misalkan di sini. Edit. Oh, it's. Oh, ini saya ngapain tadi? Oh, jadi saya coba update nilainya. Saya bikin script aja gini. Gini, saya bikin script. Di sini saya bikin script lagi nih. Di sini saya bikin script namanya update LED gini. Update LED. Update LED.php. Nah, jadi isinya update LED itu adalah suatu perintah untuk memperbarui nilai yang ada di database. Nah, jadi ini kan update LED sebentar. Codingnya mana tadi? Ah, ini. Update LED. Kita coba lihat. Nah, ini. Ah. Jadi ini artinya kita perintahkan untuk LED agar dia bernilai 1 atau bernilai 0 gitu kan. Ah, jadi di sini begini. Ah, berarti kita bikin lagi. Berarti kita bikin lagi coding di sini. PHP include pasti butuh koneksi kan? Kan ke database ya. Berarti dia butuh koneksi. Ah, terus di sini nanti kita tinggal buat seperti ini. Kita ambil variabel status stat sama dengan get stat ya. Ambil nilai untuk status. Terus kemudian kita cek if stat sama dengan on. Ah, ngapain? Kalau kalau else-nya ya, else if-nya dalam hal ini start sama dengan off. Ngapain? Mau ngapain? Else-nya berarti apa? Ah, jadi kalau yang paling bawah ini else-nya ini adalah echo terjadi error saat mengontrol LED. Ah, toh? Nah, terus kalau yang on di sini, kalau yang on ini echo ini berhasil menyalakan LED. Ah, terus bikin query di atas. Kalau yang ini echo. Nah, di sini echo berhasil mematikan LED. Nah, terus nanti di sini bikin query-nya. Ah, query-nya seperti ini. MySQL query. Ah, jadi dia MySQL query ini butuh 2 variabel. Pertama dia butuh variabel connect, terus kedua tinggal query-nya. Ah, begitupun juga dengan yang di bawah. Ah, di sini kita tinggal masukkan update tblet ya. Update tblet where id LED
sama dengan 1 ya. Where ID LED sama dengan 1, set set apanya? ID LED sama dengan 1, terus untuk statusnya set status LED sama dengan, kalau on kan berarti 1 ya nilainya ini. Berarti kita perintahkan dia untuk on ya. Berarti ini sini 1. Nah, misalkan di bawahnya apa? Di bawahnya itu sebaliknya. Berarti ini perintahkan nilainya untuk apa? Untuk dia bernilai off. Nah, ini off 0. Nah, gini. Save. Nah, jadi cara untuk merubah nilainya, berarti ini tinggal kita rubah di sini. Status LED sama dengan on. Sebentar. Jadi kan nama file PHP-nya apa tadi? Nama file PHP-nya ini ya. Nama file PHP-nya itu adalah update LED ya. Update underscore LED.php start sama dengan on. Berhasil menyalakan LED. Terus kalau kita mau cek gimana? Kalau kita mau cek itu berarti kita ceknya di mana? Dicek LED itu. Berarti di sini kita cek. Berarti LED-nya tadi seharusnya dia jadi LED-nya tadi berarti seharusnya jadi apa? Tadi kan saat 0 ya. Kita cek tadi kan 0. Berarti sekarang kalau saya cek LED PHP enter. Kita tunggu. Oh, ini masih 1. Bentar. Ini seharusnya berubah ini. Seharusnya berubah. Ini kan on ya. Coba kita cek di database. Ini kan 1 ya. ID LED 1. Kita refresh. Oh, masih 0. Kita perbaiki dulu database-nya. Operation. Ini saya hapus dulu lah. Biar enak. SQL. Delete. Struktur. Ini hapus dulu nih. Hapus dulu semua. Drop. Drop status LED. Alter tabel LED drop status LED. Sebentar. Kita hapus dulu lah. Tabel LED. Nah, nih, kita bikin baru aja. Soalnya ada kesalahan tadi itu seharusnya nggak usah ada ID LED, cukup 1 saja sebenarnya. Ini 2 TB LED. Ini 2 create 1 ID LED. Terus 1 status LED. ID LED. Oke, save.
Terus di sini nilainya kita insert ID LED 1. Untuk ID LED-nya 1, status LED-nya 0. Nah, ini. Jadi cukup 1 saja. Nah, toh. Terus jadi di sini kita rubah yang tadi di sini. Nah, ini tidak perlu. Select bintang from ID LED. Nah, ini langsung saja. Jadi sekarang kita coba tes dulu. Cek LED. 0 ya, 0. Cek LED load 0. Kalau saya rubah jadi nilai status LED-nya, kalau saya rubah nilai status LED-nya jadi 1 gimana? Saya rubahnya dari sini tadi, dari fungsi update LED ya. Update LED. Ini update TB LED where update TB LED set status saja. Langsung set status LED sama dengan 1. Nah, gini. Oke, sekarang begini. Berarti update LED PHP start sama dengan on. Ketika saya enter sini, tak berhasil menyalakan LED. Kita cek di database, ini seharusnya berubah jadi 1. Atau jadi 1 sekarang. Jadi anggaplah ini nanti jadi saklarnya. Anggaplah ini jadi saklarnya nanti. Misalkan kalau ini saya kasih off, enter. Ini seharusnya berhasil mematikan LED ini. Atau berhasil mematikan LED. Berarti kalau saya cek database, ini yang nilainya 1 sekarang jadi 0. Bentar, dia loading dulu. Dia loading. Nah, toh 0 toh. 0. Tapi kan enggak mungkin kita mau cek ke database ya. Jadi enggak mungkin. Jadi cara ngeceknya itu bukan lewat database, tapi lewat fungsi cek LED nih. Nah, ini. Jadi kalau di sini saya refresh, 0 ya. Karena kan tadi kita matikan ya. Berarti sini nilainya tetap 0. Tapi misalkan kalau saya on kan, ini saya on, ini nanti berhasil menyalakan LED. Nah, tuh berhasil. Nah, kalau saya cek lagi di sini, saya coba cek, enter. Nah, tuh 1 toh. Jadi kita sudah berhasil merubah database lewat fungsi. Kita sudah berhasil merubah database lewat fungsi. Ya. Jadi yang mau kita lakukan sekarang seperti ini. Yang mau kita lakukan sekarang berarti dari walkway, ini ya walkway. Berarti walkway ini sekarang nanti bisa kita kontrol. Sekarang bisa kita kontrol. Dia perhatikan sini. Ini kan dia melakukan query kan. Dia kan melakukan pengecekan nilai LED-nya. Nilai LED apa? Kalau kita lihat di sini nilai LED 1, berarti seharusnya ini nyala. Tapi kalau misalkan di sini nilainya 0, yang terjadi apa? LED mati. Jadi kondisinya kalau 1 dia nyala, kalau 0 dia mati. Itu dapat dari mana? Dapat dari proses query nih. Query ke cek LED ini. Query ke cek LED. Sementara untuk ngontrol mati dan menyalanya itu dari sini nantinya. Dari sini. Makanya nanti perintah ini supaya kita ndak susah, nanti bikin tampilannya.
Nanti bikin interface-nya. Jadi setiap ada on atau off nanti nilainya akan berubah. Nah, kalau di sini saya jadi bikin kayak saklar gitu ya. Jadi bikin kayak saklar. Jadi kita cukup tekan saklarnya di sini nanti jadi off. Tekan saklar lagi nanti di sini jadi on. Nah, gitu. Tapi sebelum merancang user interface-nya kita harus bikin dulu fungsinya seperti ini gitu lah. Nah, sekarang kita uji coba. Nah, sekarang kita uji coba. Nah, jadi ini saya bikin saling bersebelahan lah. Saling bersebelahan. Nah, terus saya running. Nah, ini saya running. Nah, dia running. Nah, sebentar dia proses koneksi dulu. Ah, ini. Oh, sebentar ini seharusnya ada serial monitornya. Sebentar, kok serial monitornya tidak tampil. Wait setup. Oh, serial monitor 11.5.200. Full screen. Nampilin serial monitornya di mana ini? WiFi, serial print line. Bentar, kita running dulu. Nah, ini seharusnya ada serial monitornya nih, sebentar. Ah, ini off. Eh, sebentar, saya coba lihat codingnya dulu. Ada yang kurang ini sepertinya. Coding dari sisi Arduino-nya ya, dari sisi mikronya. Dari sisi mikronya ini seperti ada yang kurang, sebentar. Karena seharusnya serial monitornya tampil. Oh, jadi serial monitor itu fungsinya biar kita bisa melihat statusnya ya. Apakah dia udah berhasil connect atau tidak. Nah, kita bisa tahunya dari serial monitor. Jadi kalau tanpa serial monitor itu nanti akan sulit gitu untuk ngeceknya. Kita coba cocokkan coding. Nah, ini. Sepertinya ada yang terlewat serial begin 11.5.200. Serial.begin udah oke, udah cocok. Serial.begin, serial.println. Oke, ini sudah sesuai. Harusnya di bagian bawah ini ada serial monitor ini di bawah, sebentar. Harusnya di bagian bawah itu ada serial monitor. Jadi serial monitor itu kita bisa lihat ininya, statusnya ya. Ini langsung masuk, langsung koneksi. Koneksi lagi percobaan koneksi, connecting. Nah, ini masih connecting, connecting. Ah, udah connect, udah connect.
Udah connect. Terus di sini ini seharusnya menyala LED-nya karena di sini satu. Kalau di sini satu, ini seharusnya menyala. Tapi ini belum nyala. Coba kita lihat serial monitornya. Bentar, saya coba lihat yang ini yang WiFi begin, di mana yang kurang? Halo, halo, Masuk, Pak. mas, mas, Bantu. sebentar, saya lagi cari serial monitornya ini. Ini seharusnya ada ini tampilan seperti ini supaya kita bisa lihat, supaya kita bisa melihat outputnya gitu ya nih. Ini serial monitor namanya nih. Sebentar. Kok serial monitornya enggak tampil ya? Atau saya coba refresh di sini dulu. Ini saya coba refresh. Ini seharusnya ada serial monitornya. Jadi kalau ada serial monitornya kita bisa monitoring di bawah. Di bagian bawah ini kita bisa monitoring. Ini saya tambahkan lagi LED-nya. LED tadi di pin berapa? Pin 3 ya. Ini di ground. Saya running. Ini seharusnya ada serial monitor di bawah ini. Coba nggak tampil sebentar. Ada apa? Saya coba menampilkan serial monitor Walkway. Oh ini ya. Ini boardnya kembali ke yang settingan awal ini sebentar. Kembali ke settingan awal. Oh ini serial begin 11.5.200. Oke udah benar. Oh, sebentar. Oh, ESP RX TX Walkway. Ah, dia masih percobaan koneksi. Hmm. Ya, ini serial monitor ini. Muncul yang ini yang saya maksud, yang di bagian bawah. Jadi kita coba lihat. Jadi ini percobaan koneksi. Dia lagi koneksi. Dia lagi koneksi. Ketika dia berhasil connect, tak. Bentar, ini masih berhasil connect. Berhasil terhubung ke server host. Berhasil terhubung. Jadi ini ada yang salah sepertinya. Tapi kalau terhubung ke server udah berhasil. Tapi dia gagal ngambil nilai dari URL-nya. Ini.
Tapi dia udah berhasil connect ke ini. Berarti kesalahannya ada di sekitar sini. Ah, jadi kan jadi sudah sampai di sini ya. Ah, jadi berarti yang tahap berikutnya adalah ini. Ini. Berarti yang di sini itu masih gagal. Tapi kita sudah sampai di sini, sudah berhasil. Tapi dia gagal mengeluarkan status LED-nya. Cek LED.php, oke. Cek LED ini sudah sesuai ya. Terus ini belajar IoT online-nya udah sesuai, oke. Oke. Sebentar, apa yang salah? WiFi klien, string query, HTTP client. Ini sudah sampai ke sini. Berarti yang ini yang belum tereksekusi ya. Serial print line. Oke, coba kita ulangi. Ini sepertinya dia eh coba kita perbaiki dulu codingannya. Maksud itu kayaknya Ya, SP-nya beda gitu kayaknya Pak. ya. SP-nya beda kayaknya Pak tadi apa SP-nya. Oh, ISP-nya ganti ya. Oh, tadi berapa? Yang dev itu pin 13 kepakai. Oh, pin 13. Oh, ini pin D3 ya, Oh, 13 ya. Oh, ini Ya, boardnya cuma nih ini boardnya ganti dev nih. Boardnya port. beda. Soalnya kan saya habis riset tadi. Tadi berapa? Jadi yang dev kit Pak, yang DevKit ESP32 DevKit versi berapa? V1, Pak. Hah? Gini, V1. V1. V1 gini. Satu, ya. Ya, Oke. Oh, ini aduh lupa disambung. Nih. Ini warna hitam. Nih. Oh, ya, biar nggak apa-apa lagi compile ya soalnya. Nah, jadi kalau ada serial monitornya kita bisa lihat. Jadi kalau ada serial monitornya kita bisa lihat itu apa yang gagal gitu. Jadi semuanya kelihatan dari serial monitor. Percobaan koneksinya, query-nya, semua itu kelihatan di serial monitor. Nah, compiling project, masih compile. Jadi ini tergantung koneksi ya. Jadi kalau koneksi cepat, ah, harusnya bisa lebih cepat juga nih. Nah, jadi di sini kita coba lihat eh, ini blank ya. Kok blank? Teksnya mana di sini di bawah? Waduh. Oh, loh, nggak ada teksnya. Ya, ini udah
Nggak tampil. Oh, coba bau threadnya ya. Coba bau threadnya gantilah. Serial begin ini udah sesuai. Coba serial dot begin 11.5.200 sudah cocok. Serial begin 9.600 coba. Ini serial monitornya lagi nih, dah. Jadi di serial monitor itu di situ informasi di sana. Kita tahu perangkat kita sudah berhasil connect, database kita udah berhasil. Nah, itu dari serial monitor. Jadi kalau kita ndak mendapatkan nilai dari serial monitornya kita agak susah. Jadi kayak seperti meraba-meraba gitu. Nah, jadi kalau ada serial monitor kita bisa pantau progres dari perangkat mikronya. Ah, cuman saya nggak tahu ini kok nggak tampil ya. Ada apa ini? Bentar. Serial WiFi begin. Kalau coding, oke sudah sesuai. WiFi klien. Oke udah. Oke udah. 142, 143. Wah, ini udah lama sekali nih compile-nya nih. Oke, compiling. eh wah, udah kelamaan ini nih. Cancel aja nih. Coba. Halo, kita coba ganti board dulu ya. Kita coba ganti board dulu ini. Cuma eh ini kita ganti board dulu sebentar. Coba kita ganti board dengan yang versi tadi berapa? Versi awal tadi berapa? C berapa? DevKit.
Oh, board not found ESP. Duh, tadi berapa tuh? VR1 ya. Sebentar. Tapi kalau di sini lancar, sebentar. Ini kan sama aja ini. Coba tes. Tuh. Jadi seharusnya ada ini koneksi. Koneksi. Kalau dia berhasil connect, langsung melakukan query dia nih. Nah, connect. Berhasil connect ke host. Ini berhasil. Ini berhasil. Bentar. Ada apa ini yang di sebelah gagal? Work with West. Belajar IoT online sebentar. Kita cek dulu. Work with West, belajar IoT online, udah sesuai. Coba jenis boardnya, kita cek ESP, udah sesuai ya. Walkway, ESP, mungkin dia harus full screen kali ya. Oke. Terus serial print, HTTP port, HTTP, query, cek LED. Ya sudah sesuai semua ini. Ya. Library. Oh, library-nya kosong. Walah, tadi apa namanya? Kacau eh. Tadi apa? HTTP ya? Baik. HTTP client. Wah, HTTP client sama WiFi. Walah, makanya dia ndak akan ada pesan. Aduh. WiFi tadi model WiFi. Ini WiFi. Aduh. Ini baru. Harusnya nggak ada kendala ini. Library sudah oke. Diagram JSON. Hmm. Coba kita lihat yang project lengkapnya. Library ya udah sesuai semua. JSON, oke sudah. Dia
Compile dulu, proses compile. Ini compile ini agak lama ini. Proses compile-nya ini. Enam 69, 73. Oh, coba cancel dulu. Ulangi. Dulu. Oke. 45, 47, 50. Wih, lama kali. Coba ini kita cobain dulu. Kita coba new project, ini kita pindahin. Kok bisa lama? Nah, coba saya pindahin ini sini, ini saya copy. Terus ini diagramnya, library. Hmm, hmm. Oke. Oh, coba. Oh, terjadi error. Dia minta di remove. Coba di sini. Hmm. Oke, oke, oke. Coba kita cancel dulu ini. Coba. Jangan-jangan ini ada masalah sama library ini. Bentar. Ini coba HTTP client-nya coba ganti dulu. HTTP client. Coba tes. Hmm. Oke. HTTP client. No matching function. HTTP client. HTTP client. Oke, sebentar.
Hmm. Oke, coba kita perbaiki dulu. Kayaknya sepertinya dia tidak boleh menggunakan kata kunci tertentu. Coba. Oke, oke. Oke, tes. Pin mode LED merah output. Hmm. Hmm. Oke. OS. Red string. Plus HTTP client has no member name N. Oke. Oke. Sepertinya begini. Ini sepertinya yang ini tuh harus huruf kapital. Hmm. Oke. HTTP red string, sebentar. Oke. Eh, build server failure. Nah, apa lagi nih? Nah, coba kita pakai nih. Jangan-jangan ada kesalahan ini, perbedaan coding. Ini project yang sudah jadi, saya copy, set.